Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan memaparkan materi tentang segmentasi dan target pemosisian produk. Dengan dosen pengampu, Bu Riris Roisah, SE. Ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sih, lalu yang kedua ada Saripudin, lalu yang ketiga ada Hana Nurinayah Asyari, lalu yang terakhir ada Aprilianti Nurini. Baik, langsung saja pada pemateri yang pertama, yaitu Saripudin. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang terkait segmentasi produk. Latar belakang di mana pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan dunia usaha yang dinamis itu menyebabkan perusahaan harus secara kontinu atau secara terus-menerus itu memantau pasar dan menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar. Oleh karenanya, menjadi keharusan perusahaan untuk dapat menjalankan serta membuat strategi-strategi yang tepat agar memenuhi sasaran yang efektif. Di samping itu, strategi menentukan keberhasilan perusahaan sehingga strategi yang telah dibuat harus ditinjau, dipantau, dan terus dikembangkan dengan menyesuaikan keadaan dunia usaha. Nah, adapun dalam pemasaran sasaran itu memerlukan 3 langkah utama. 3 langkah utama itu apa aja? Yang pertama itu adalah segmentasi pasar atau segmenting. Yang kedua penentuan pasar sasaran atau targeting. Yang ketiga adalah penempatan produk atau positioning. Makanya di dalam aspek pemasaran itu dikenal dengan istilah STP. Segmentasi pasar itu adalah tindakan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda-beda, yang mungkin membutuhkan produk-produk atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Adapun targeting atau penentuan pasar sasaran, di mana tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Adapun positioning atau penempatan suatu produk, di mana tindakan untuk menempatkan posisi bersaing produk dan bauran pemasaran yang tepat pada setiap pasar-pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau segmentation. Segmentasi pasar itu adalah menentukan target dari suatu kelompok pelanggan atau customer yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Apa tujuan dari segmentation ini atau segmentasi pasar? Tujuannya adalah untuk membuat para pemasar atau customer itu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saripudin yang telah menjelaskan materi yang pertama. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hana Nurinayah. Saya persilahkan. PPT na itu maju. Itu maju PPT na tuh. Sumpah tuh bisa maju. Udah, Hana. Dasar segmentasi. Masa nak? Dasar segmentasi, udah. Tingali. Ini saya tingali. Ya. Terima kasih Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar atau segmentation. Segmentasi adalah menentukan target dari suatu kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Tujuan segmentasi pasar adalah membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran untuk memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Boleh di next. Lalu di sini saya akan menjelaskan dasar segmentasi. Pertama, konsumen karakteristik atau karakteristik konsumen yang merupakan variabel utama adalah segmentasi. Kedua, yaitu customer responses
atau respon konsumen yang terdiri dari benefit segmentation atau segmentasi manfaat, yaitu pengelompokan yang didasarkan kepada manfaat yang diharapkan konsumen dari suatu produk atau jasa. Use, occasion, atau saat pemakaian, dan brand atau merek. Boleh next. Konsumen karakteristik atau karakteristik konsumen terdiri dari yang pertama segmentasi geografi, yang kedua demografi segmentasi, yang ketiga psikographic segmentation, yang keempat segmentasi tingkah laku. Terus boleh di next. Di sini saya juga akan menjelaskan peran segmentasi. Segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci utama untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan pesaing. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Kembali lagi kepada Baik, terima kasih Hana atas penjelasannya. Lalu ada penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada prosedur dan segmentasi pasar. Yang pertama ada survey stage, lalu yang kedua ada analisis stage, lalu yang ketiga ada performance stage. Selanjutnya, nah, di sini ada manfaat segmentasi, yaitu yang pertama designing responsive products to meet the needs of the marketplace. Lalu yang kedua ada determining effective and cost efficient promotional strategies. Lalu ada evaluation market competition, in particular the company's market position. Lalu yang terakhir ada providing insight on present marketing strategies. Selanjutnya, di sini ada segmentasi marketing studi kasus kopi kenangan yang akan dijelaskan oleh Saudara Sarip. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini akan saya jelaskan terkait studi kasus ya, karena kita itu mengambil studi kasus kopi kenangan. Yang pertama itu adalah terkait segmentasi marketing atau pengelompokan pemasaran untuk kopi kenangan. Bisa kita lihat bersama-sama untuk segmentasi penduduk di Indonesia, di mana kopi kenangan itu dari segmentasi generasi. Dari segmentasi generasi ini kita bisa lihat bahwa yang menjadi segmentasi utama kopi kenangan itu adalah Gen Z ya. Gen Z, lalu di situ kan terlihat bahwa warna hijau tua untuk Gen Z itu terdiri dari 22% dan Gen Y itu 33% dan yang paling hijau kemudaan itu Gen X plus Boomer ya atau Baby Boomers. Lalu yang selanjutnya segmentasi kelas ekonomi. Untuk segmentasi kelas ekonomi sendiri, yang pertama itu adalah 50% menengah ke bawah, lalu menengah ke atasnya 30% dan 20% menengah ke atas. Itu artinya bahwa kopi kenangan sendiri itu dari sisi ekonomi atau dari sisi harga memang cukup murah sehingga 50% menengah ke bawah jadi hampir setengahnya ya. Lalu yang selanjutnya segmentasi dari sisi domisili. Dari sisi domisili 45% itu pedesaan. Lalu di sini 23% itu dari provinsi, lalu 9% dari kota dan 18% pusat kota dan yang secara negara itu paling tipis. Lalu yang selanjutnya dari teknologi juga entusiasnya itu 10%, lalu yang paling tipisnya itu bisa dilihat itu 20%, lalu preferensi halal
Untuk preferensi halal di kopi kenangan ini tuh bisa dilihat untuk warna biru tua itu yang artinya itu tidak peduli itu sekitar 20%. Lalu untuk konsumsi kopinya sendiri hampir 12% itu artinya setiap hari banyak customer atau pelanggan datang ke kopi kenangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sarip yang telah menjelaskan segmentasi marketing dalam kopi kenangan. Lalu di sini ada targeting pasar dan yang lainnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Aprilianti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang target pasar atau targeting. Target pasar adalah kelompok konsumen yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang hampir sama atau homogen yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran atau yang bisa disebut marketing mix. Bisa di next. Selanjutnya ada menyeleksi pasar sasaran. Ada 3 strategi umum dalam menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama itu ada mass market strategy atau strategi penetapan sasaran yang sama, di mana pasar bisnis menggunakan 2 cara untuk memasuki pasar yang sama. Pertama adalah tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada, serta mendesain produk tunggal dan menetapkan program pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar atau bisa disebut undifferentiated marketing. Yang kedua ada niche market strategy atau strategi penetapan ceruk pasar, yaitu strategi ini dilakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada satu atau lebih segmen. Tujuan dari strategi ini adalah menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar. Dan yang ketiga ada concentrated marketing atau grow market strategy, atau bisa disebut strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi, di mana strategi pertumbuhan pasar ini diterapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar. Penerapan strategi ini juga membutuhkan departemen riset dan pengembangan yang handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan dan memperkenalkan keistimewaan produk baru kepada sasaran atau target pasar yang ditujunya. Next. Lalu selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam mengembangkan target, yaitu mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat mengkuantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar sasarannya. Lalu ada juga memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi perusahaan. Next. Selanjutnya di sini ada menentukan target market. Dalam menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa pola yang bisa dijelaskan. Yang pertama itu ada single segment concentration, di mana perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen, sehingga bisa diperoleh keuangan. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi resiko yang cukup besar sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen saja. Yang kedua ada multi-segmen marketing, di mana perusahaan memilih 2 atau lebih segmen pasar dan menyusun bauran pemasaran yang terpisah bagi setiap segmen tersebut. Strategi ini memberikan manfaat di antaranya volume penjualan, laba, dan pangsa pasar yang lebih besar dan skala ekonomis dalam pemasaran. Dan yang ketiga ada selective
specialization, di mana perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Di dalam strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian, walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lainnya. Yang keempat ada product specialization, di mana perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Namun resikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi tersebut. Yang kelima ada market specialization, yaitu di mana perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Dan yang terakhir ada full market coverage and market coverage strategy, yang di mana perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan, namun hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasar dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensi. Namun diferensi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari April yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, ada target marketing studi kasus kopi kenangan yang akan dijelaskan oleh Saudara Sarip. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Mungkin kurang lebih tampilannya bisa diperhatikan terkait targeting pada kopi kenangan ya. Kita bisa sama-sama lihat dari mulai target generasi, kelas ekonomi, domisili, teknologi, preferensi halal, dan konsumsi kopi. Mungkin saya akan lanjut saja ya. Saya akan lanjut kepada pemposisian produk di pasar atau sering kita sebut dengan istilah positioning ya. Positioning itu adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan pembauran pemasaran supaya tercipta kesan tertentu yang diingat oleh konsumen. Sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaing. Lalu yang selanjutnya itu ada product positioning strategy. Untuk product positioning strategi sendiri itu sangat berhubungan dengan segmentasi pasar karena memang penempatan produk atau positioning produk itu ditujukan untuk melayani target market tertentu. Maka dari itu, pengertian dari strategi product positioning ini suatu strategi yang digunakan untuk menanamkan suatu citra produk di benak konsumen sehingga produk itu terlihat menonjol ya yang dibandingkan dengan produk-produk pesaing lain. Lalu ada beberapa cara nih, cara produk positioning yang bisa kita lakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju. Apa saja? Yang pertama adalah penentuan posisi menurut atribut. Nah, untuk penentuan posisi menurut atribut ini artinya kita bisa bandingkan dengan pesaing kita seperti ukurannya, lama keberadaannya, dan seterusnya. Contohnya mungkin banyak, salah satunya adalah Disneyland ya, yang mengiklankan sebagai taman hiburan terbesar di dunia. Lalu dengan cara yang kedua ini adalah penentuan posisi produk yang hanya diposisikan pada kebutuhan yang dipenuhi, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan, lalu penentuan posisi menurut pemakai, penentuan posisi menurut pesaing, dan penentuan posisi menurut kategori produk serta penentuan posisi harga atas atau kualitas. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan positioning itu. Cara menentukan positioning yang pertama adalah identifikasi target. Jadi cari tahu nih target konsumen kita seperti tadi kan kopi kenangan, kita bisa perhatikan siapa saja yang menjadi targeting pada posisi pada kopi kenangan. Lalu yang kedua adalah dengan cara menentukan friend of referensi pelanggan. Maksudnya adalah ide atau asumsi yang diterima oleh konsumen seperti dalam contoh ini, contohnya Hoka Hoka Bento yang menggunakan icon sepasang karakter anak-anak
dengan gaya gambar manga Jepang sehingga orang itu bisa mengingat Hokben ini sebagai restoran masakan Jepang gitu. Lalu yang selanjutnya adalah merumuskan point of differentiation, di mana hal yang harus diperhatikan agar konsumen ini memilih perusahaan atau memilih produk, lalu menetapkan keunggulan kompetitif produk. Lalu yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi strategi positioning. Yang pertama adalah faktor dari target pasar. Yang kedua adalah tahap daur hidup produk. Mungkin teman-teman tahu ya apa terkait daur hidup produk itu. Lalu ada prioritas manajemen. Prioritas manajemen ini adalah kombinasi antar variabel marketing mix yang menyangkut unit bisnis strategi sehingga permasalahan yang berkaitan antar variabel itu tidak dihindari. Seperti apa perusahaan ini membuat strategi dengan membangun image ya atau brand image produk. Lalu yang selanjutnya adalah sumber daya dan pesaing. Nah, ini kita bisa perhatikan pemposisian atau positioning marketing pada studi kasus kopi kenangan. Bisa perhatikan mungkin ya, mulai dari peduli terhadap sertifikat halal, lalu bisa perhatikan ada beberapa juga yang brandnya itu tidak sertifikat halal dan bisa kita bandingkan juga antara produk yang memang tradisional dengan yang sudah berteknologi. Nah, ini terkait konten marketing ya. Konten marketing daripada kopi kenangan bisa dilihat kopi kenangan menjadi kopi kekinian halal nomor 1 ya. Ini dilihat di Instagramnya juga dan ada statement halalnya. Lalu bisa diperhatikan juga di alasan kenapa kita itu harus pilih kopi kenangan karena sudah halal beb katanya. Jadi ada logo MUI-nya dan penggunaan aplikasi dari kopi kenangan itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sarip yang telah menjelaskan materi yang terakhir ya teman-teman semuanya. Langsung saja pada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu perubahan yang terjadi dalam dunia pemasaran mengharuskan perusahaan-perusahaan berusaha lebih keras menciptakan strategi pemasaran yang unggul dalam menghadapi persaingan bisnis di era modern saat ini. Strategi pemasaran dan bisnis dapat dimulai dari memperkenalkan keberadaan perusahaan, metode dan profil perusahaan, tingkat pelayanan masyarakat, selalu adakan evaluasi secara berkala terhadap kinerja perusahaan, dan lain sebagainya. Jika kita dapat simpulkan bahwa strategi pemasaran merupakan suatu strategi untuk mempromosikan barang atau jasa dari perusahaan yang kita kelola dengan memakai berbagai alat promosi maupun media lainnya. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup ya. Gak ada pertanyaan. Sikirin sud. Ya foto dulu. Waktunya 1 menit lagi guys. Mitong gitu kan anjir banget orang gaul gitu. Oh my god. Kira rip. Sok. Bentar. Sebentar. 1, 2. Susah, bentar. Gue aja deh. Yo. 1, 2. Udah. Gak mau jadi Andi